Halo semuanya, halo teman-teman, halo Erhan, halo Febrian. Halo Ci. Halo, Halo Ci, gimana nih kabar Cici? Baik-baik kan? Baik, kalian semua apa kabar? Baik kok Ci. Luar biasa. Nah, Mantap. Kalian pertama-tama rajin Ci, banget pagi-pagi udah bangun semua. iya dong. Kan hari sekolah juga. Mhm. Iya. Nah, pertama-tama Ci, thank you ya udah mau meluangkan waktu dan datang di acara Waisak Sekolah Permai hari ini nih. Thank you for having me. Mhm. Aci, jadi hari ini aku sama Erhans dengan teman-teman yang lainnya mau banyak tanya-tanya ke Cici nih. Sebelumnya kan aku udah dengar kalau Cici itu kena psoriasis dari kelas 3 SD ya. Nah, kan seperti itu kita tahu banyak orang Indonesia tuh yang masih belum akrab sama istilah psoriasis ini kan. Jadi pandangan masyarakat tuh pasti beda-beda. Nah, gimana sih Cici sebagai yang waktu itu notabene masih anak kelas 3 SD itu bisa mengatasi pandangan masyarakat itu? Oke, mungkin untuk teman-teman di sini bahkan baru pertama kali dengar sama yang namanya psoriasis gitu ya. Bahkan sampai kayak masih, walaupun tadi udah nonton video, mungkin masih kayak, apaan sih ini psoriasis gitu. Jadi sedikit gambaran mungkin lebihnya lagi, psoriasis itu kayak tadi aku bilang, kayak ruang-ruang bercak merah di kulit, bisa bermunculan di seluruh badan, bahkan bisa menyerang persendian dinamakan psoriatic arthritis. Kalau misalnya kalian lebih kayak suka biologi, mempertanyakan kenapa autoimun itu apa, jadi imun sistem kita yang seharusnya menyerang dari uh, barang-barang dari luar kayak virus atau bakteri, tapi di orang-orang yang memiliki autoimun kita tuh kayak ada salah sinyal, ada konslet di imun sistem kita yang menganggap badan kita itu adalah sesuatu yang perlu dilawan juga gitu. Jadi badan aku itu, imun sistem aku melawan badan aku sendiri dalam bentuk jadinya. Kalau untuk yang si psoriasis, karena autoimun itu banyak ya teman-teman macam-macamnya. Kayak kalau misalnya nih Erhan sama Febrian di sini nggak punya psoriasis, kalian itu biasanya berganti kulit setiap 28 hari. Saking panjangnya proses pergantian kulit ini, kalian tuh nggak merasa kalau kalian tuh lagi ganti kulit. Tapi kalau aku yang memiliki psoriasis sama teman-teman lain gitu, pergantian kulit kita itu tuh bisa secepat 48 jam. Jadi dari 28 hari jadi 48 jam, kayak tiba-tiba cepat banget gitu kan. Nah, proses pembuatan kulit baru terus-terusan yang terlalu cepat ini itu membuat inflamasi di permukaan kulit, dan makanya kalau kalian lihat kayak ada sisik-sisik kayak gitu, kayak ada kulit-kulit mati karena terlalu banyak produksi kulitnya gitu. Itu sedikit gambaran lebih lanjut untuk si psoriasis gitu ya. Dan benar banget kayak pas kelas 3 SD pun pertama kali aku sendiri dengar tentang apa itu psoriasis. Bingung banget kayak apa sih ini kayak, dan tiba-tiba aku tergolong si psoriasis itu yang termasuk parah. Jadi dari kecil itu kondisinya yang kalau kambuh bisa seluruh badan. Mungkin aku bisa share sedikit untuk foto kali ya. Teman-teman tolong jangan jijik ya, psoriasis itu tidak menular dan mungkin juga tidak terlalu enak untuk dipandang mata, tapi mungkin biar kalian lebih ada gambaran nih gitu. Boleh Ci. Nih, boleh Ci. Jadi Ci, kalau Dan kayak kaget ya. kalau kayak gini tuh ya bakal kasih komplikasi kehidupan sehari-hari dong, bukan cuma di fisiknya aja, tapi ada juga sakit-sakit di mana gitu ya Kak? Boleh dijelasin lagi lebih lanjut gitu? Bener banget. Jadi mungkin kalian teman-teman tiba-tiba kaget aku memberikan foto-foto ini. Ini semua foto-foto aku sudah hidup bersama psoriasis dari debut umur 3, aku umur 9 tahun, jadi udah 13 tahun sekarang. Dari tampak keluarnya aja berasa udah kayak oh my god, semua bersisik, bisa merah-merah satu badan gitu. Rasanya apa sih gitu kan? Rasanya tuh gatel, iya, gatel tuh sampai susah tidur. Terus kayak itu kalau lihat di perut aku kayak sampai darah-darah gitu, itu karena gatel banget dan suka kadang-kadang lagi tidur pun nggak sadar, aku garuk-garuk dan habis itu bangun-bangun tuh biasanya di selimut, di kasur itu tuh penuh darah, kuku-kuku juga lihat penuh darah. Terus dari sisi fisik yang perih dan semacamnya, pastinya juga dari dalamnya secara mental itu juga terpukul ya. Aku berbeda nih dari yang lain, aku merasa jelek, habis itu kayak capek juga, semuanya berubah. Boleh terlalu kecapean, nggak boleh kena matahari lama-lama, setiap hari harus pakai lotion, pakai salep. Jadi rutinitas setiap hari semuanya juga jadi terbatas dan banyak rutinitas baru yang seharusnya sebagai anak remaja biasa
aku seharusnya nggak perlu untuk melakukan hal-hal ini gitu. Nah, Ci, kan kayak yang tadi Cici bilang ini, Cici udah kena psoriasis ini lebih dari 13 tahun ya, berarti udah lebih dari setengah hidup Cici sampai saat ini. Dan kan merasa berbeda dong pasti, terus ditambah juga dengan pandangan masyarakat yang lain lihat ke Cici itu gimana. Nah Cici pernah nggak sih merasa kayak, aduh kok nggak beruntung banget gitu hidupnya kayak begini? ya kayak mata terbatas gitu. Pasti pernah banget merasa mempertanyakan gitu kan ya. Mungkin ini beberapa dialog di otak aku yang kita mungkin juga kalian di sini teman-teman bisa merelate tentang. Kita sering banget kadang-kadang mempertanyakan kan, berasa hidup ini kok nggak adil sih gitu. Kenapa harus aku? Kenapa orang yang lain, teman-teman sebaya aku itu kulitnya mulus, tapi aku kok enggak? Apa yang memangnya, apa yang aku lakukan sampai aku bisa harus memiliki sebuah penyakit seperti ini gitu kan, yang nggak bisa sembuh, kondisinya cuma nanti bisa baikan, tapi habis itu bisa kambuh lagi. Tapi itu adalah sebuah ketika dia nggak kambuhnya itu sesuatu yang penuh perjuangan untuk didapatkan dengan medication dan segala macamnya gitu. Mempertanyakan gimana orang bisa menerima gue gitu kan dengan foto kayak tadi, kulit seperti tadi, pasti aku mempertanyakan banget kayak gimana nanti ada yang mau suka sama gue, nanti teman-teman sebenarnya bisa menerima gue apa adanya nggak ya gitu. Dan jadinya juga jujur-jujur anak aja, dulu jadinya mindset aku adalah victim blaming. Merasa bahwa aku adalah korban dalam hidup ini karena aku memiliki si psoriasis. Jadi ngomongnya konsep di otak aku adalah, ini gara-gara gue punya psoriasis, gue nggak bisa ini itu. Gara-gara gue punya psoriasis, gue waktu itu nggak dikasih ikut OSIS. Gara-gara psoriasis, aku nggak bisa public speaking nih atau apa kayak gitu kan, merasa terlimit terbatas gara-gara si psoriasisnya ini, bahkan merasa semuanya tuh gelap lah gitu karena keseharian itu penuh dengan rasa sakit, penuh dengan rasa gatel, merasa tidak pede, nggak suka sama badan sendiri. Terus habis itu juga tiap hari kayak ngeliatin gitu kayak aduh kok makin parah ya gitu, merasa kayak kapan baikannya ya karena pengen banget untuk menjadi normal gitu. Oke Kak, kita dengar tadi ada keluh kesahnya, ya kan. Jadi sampai saat ini nih kan Cici udah berubah ya, kayak how do you find your peace gitu, kedamaian sama psoriasis gitu kan. Tadi Cici bilang nggak terlimitasi, berpikir bahwa terlimitasi nggak bisa public speaking gitu kan. Tapi sekarang nih Cici di sini nih lagi berbagi. Jadi apa yang berubah gitu ya, yang menyebabkan kepribadian Cikiara sekarang gitu? Membuat yang berubah adalah kesadaran ya. Sebenarnya as simple as kesadaran diri dan habis itu keinginan untuk take back my life gitu. Aku merasa selama aku itu dari kelas 3 SD dulu sampai SMA bahkan sampai awal kuliah itu masih benar-benar victim blaming banget, nggak ikut apa-apa dan segala macamnya karena merasa aku bahkan dulu nggak mau ikut kakak aku, cici aku untuk ke Buddhist Reborn gitu, organisasi Buddhis gitu. Dia aktif banget di sana dan segala macamnya. Dia setiap minggu itu ngajak aku untuk ikut ke sana. Tapi aku nggak mau karena aku takut. Aku takut karena aku harus bakal ketemu orang-orang baru di sana setiap minggunya. Orang-orang yang nggak ngerti tentang apa itu psoriasis. And it scares me untuk ketemu orang-orang yang nggak tahu tentang psoriasis sama sekali. Dan abis itu aku kan dengan kondisi kayak parah kayak tadi itu, aku nggak bisa benar-benar menutupi kan semuanya. Jadi aku takut banget. Jadi aku merasa aku lebih baik aku di rumah aja. Memang di rumah juga udah ada altar. Aku sembahyangnya segala macam di rumah aja. Nggak usah sampai ikut organisasi dan segala macamnya. Tapi di situ jadinya terus-terusan merasa bahwa kenapa hidup aku terlimitasi sekali dengan si psoriasis. Orang-orang lain bisa melakukan hal-hal bebas dan segala macamnya, kenapa aku nggak bisa gitu. Dan pada satu titik juga merasa bahwa hidup aku nggak tenang banget karena I carry so much hate, so much disappointment, so much sadness terhadap diri sendiri, terhadap hidup aku sendiri, dan mau sampai kapan gitu kan. Ternyatanya bahwa psoriasis itu adalah sesuatu yang aku harus hidup selamanya gitu, sampai akhir aku nanti mati gitu kan. Mau sampai kapan hidup aku seperti ini gitu. Dan jadinya
kalau aku boleh simpelkan terhadap proses journey-nya itu adalah dari self-awareness. Aware bahwa aku nggak tenang nih hidupnya, mau sampai kapan seperti ini terus. Aware terhadap pola pikir sendiri, kok selama ini gue jahat banget ya sama diri sendiri, tidak menghargai diri sendiri gitu kan. Mungkin juga kalian di sini, Erhan sama Febrian, pernah nggak sih merasa seperti itu juga, kayak melimitasi diri sendiri, nggak perlu sampai jauh-jauh tentang psoriasis gitu kan. Mungkin kalian pernah nggak tuh? Pernah. Iya, pasti pernah. Mungkin teman-teman di sini juga pernah, mungkin juga. Bahkan kalau misalnya kadang-kadang kita waktu kecil juga kayak kalau misalnya masa-masa puber gitu, jerawatan aja pusingnya setengah mati gitu kan. Kayak, aduh gimana ya mau ketemu orang, aduh gimana ya kok gue merasa gue jelek banget, kayak orang-orang lain kok bisa punya mulus, Instagram orang-orang kok kulitnya mulus semua, tapi kulit gue seperti ini gitu kan. Mempertanyakan sekali, nggak adil banget kok hidup ya, kayak gitu kan. Dari situ aware bahwa, oh kenapa I'm asking these questions gitu kan. Dan ketika kamu ingin berubah, kamu ingin untuk tetap kayak, I wanna take back my life, I wanna be in charge of my life, gue gak mau jadinya gue terbatas terus-terusan karena jerawat gue, atau misalnya kekurangan gue, atau gara-gara si psoriasis in my case gitu. Yang pertama-tama menurut aku, yang aku lakukan waktu itu adalah memaafkan diri sendiri. Karena selama waktu itu aku dari SD sampai aku kuliah gitu ya, aku memendam banyak sekali rasa benci, rasa marah ke diri sendiri, rasa marah sama dunia ini, kenapa harus gue yang begini gitu kan. Itu perlu memaafkan dulu gitu. Ketika sudah bisa memaafkan, baru kita bisa berlanjut untuk bisa belajar menerima diri. I have to accept the fact that psoriasis itu adalah sesuatu yang harus aku hidup bersama-sama seumur hidup gitu. Dan itu adalah sesuatu yang aku harus bisa ikhlaskan, aku harus bisa menerima gitu kan. Dan dari situlah baru bisa muncul yang namanya self-compassion. Mengerti bahwa ketika kamu lagi struggling, currently kamu lagi melewati masa-masa kesulitan, kamu bisa memberikan kasih sayang ke diri kamu sendiri. Kamu bisa mengerti apa yang kamu sendiri itu lagi rasakan. Bisa memahami dan nggak apa-apa kok gitu, kayak mau nangis tuh nggak apa-apa, mau sedih tuh nggak apa-apa. Bagi buat cewek cowok ya, kalian sebagai cowok-cowok juga boleh untuk nangis gitu, untuk merasakan emotions are valid gitu. Jangan jadi ya kayak gue cowok kok nangis sih gitu, kok gue cowok kok sedih sih, cengeng banget, nggak maskulin nih gitu-gitu. No, kayak kita sebagai semua makhluk hidup itu berhak untuk merasakan. Dan kalau misalnya satu analogi yang aku suka banget adalah emosi itu kayak kentut. Kalian nggak bakal bisa tahan-tahan. Kalian at the end of the day akan perlu keluarin emosinya. Kalau kalian tahan-tahan, ujung-ujungnya lebih ke arah kalian meledak at one point gitu. Emotions are valid untuk kalian rasakan. Perlu kalian proses justru untuk bisa melewati proses ke depannya gitu. Dan mungkin kalau itu arti self compassion bagi aku. Kalau misalnya nih dari teman-teman di sini kayak mungkin dari Erhan atau Febrian, aku pengen tanya, apa sih arti self compassion gitu buat kalian? Kalau menurut aku sih self compassion itu dimana kita tuh udah bisa berdamai sama diri sendiri, nggak tiap malam sebelum tidur kayak, aduh kok begini sih, kok gue begini, kok kayak gue nggak bisa jadi sebaik dia atau gimana, rasanya kok nggak ada yang suka sama gue. Itu di saat kita udah menerima dan kayak oke, ini emang bukan waktu yang tepat aja dan tinggal perlu usaha sedikit dan waktu yang tepat itu pasti semuanya juga akan datang kok. Nah, Ci, tadi kan Cici bilang kalau emosi dipendamin terus, terus satu-satu akan meledak gitu ya. Kalau saya lihat dari journey Cici itu kok nggak salah masih dipendam-pendam, akhirnya terus meledak gitu kan. Itu ada peristiwa di mana nggak pas dia meledak banget semuanya gitu tuh? Ada banget. Jadi selama dulu, aku mungkin waktu itu selama 10 tahun gitu ya, aku nggak ngerti cara memproses itu seperti apa. Kayak tadi yang dibilang gitu, kalau misalnya tiap malam bisa suka nangis-nangis, kayak merasakan sakit, merasa sedih, terus habis itu berdoa gitu. Karena aku di keluarga berdoanya ke Kuan Im biasanya kayak, Kuan Im kenapa ya gitu ya, kayak mempertanyakan kayak kenapa ya, kira capek untuk merasakan semua rasa sakit ini gitu, tiap hari harus berjuang dan kira minta tolong untuk diberi solusi lah, diberi ke
keyakinan, diberi kekuatan gitu-gitu kan. Tapi nggak pernah tahu tuh cara memprosesnya seperti apa gitu. Karena jadinya setiap kali ya udah nangis ketiduran, besok pagi oh ya udah sekolah lagi gitu kan. Sampai suatu titik ketika tadi aku bilang aku mulai berasa nggak enak, mulai merasa kayak tiap hari itu rasanya capek banget, hidup kok gini-gini amat, nggak ada energi dan segala macemnya. Kalau kata papa aku bahkan Kiara tuh hidup kayak mati tak segan, hidup tak hendak. Mati juga enggak, tapi hidup juga enggak gitu, yang kayak hidup cuman kayak udah melakukan kewajiban sekolah selesai dan segala macamnya doang gitu, nggak ada niatan mau ngapa-ngapain, nggak ada cita-cita dan segala macam tuh nggak ada, yang kayak nggak kepikiran sampai sana. Karena terlalu fokus terhadap rasa pain-nya dia, rasa sakitnya dia, rasa strugglingnya dia, bahwa hidup itu nggak adil dan segala macamnya. Dan pada saat itu akhirnya aku memutuskan untuk kalau misalnya mungkin teman-teman di sini pernah dengar ikut Bali Usada Meditation gitu. Itu aku pergi camp meditation camp 7 hari 7 malam, dan disitulah emosi meledak semua. Emosi yang selama ini dipendam selama 10 tahun, disitulah keluar tiba-tiba. Aku sambil meditasi, aku tiba-tiba nangis kayak orang gila. Nangis bener-bener kayak anak kecil lagi throwing tantrum, keluar itu semua emosinya. Dan itu nggak cuma sehari, itu berhari-hari selama aku camping, aku kerjaannya nangis doang. Aku sampai bertanya kayak, ini gimana ya ceritanya mau meditasi tapi nangis-nangis terus gitu. Tapi disitulah aku belajar bahwa sama ini aku memendam banyak sekali kesedihan, kekecewaan, kemarahan terhadap diri sendiri. Dan di situ aku belajar untuk mengeluarkan, memproses emosi itu, to let go of your emotions, untuk memberikan diri sendiri ruang untuk merasakan gitu. Iya, tapi aku suka banget sih sama Cici itu mikirnya untuk memberikan kekuatan gitu kan, kayak berdoa untuk memberikan kekuatan. Kalau jujur aku sendiri itu dulu kalau berdoa itu lebih ke aduh udahin aja lah gitu, kayak semua masalahnya nggak ada mikirin untuk ya tolong bantu buat aku maju lagi dan lain-lain sih. Keren banget. Tapi Ci, mungkin karena ini sekarang ya, ini kalau kita akan kalau di Buddhis gitu kan, kalau misalnya kenapa sih? kita so-called kayak mengakhiri hidup kita gitu ya, mengakhiri hidup kita, terus habis itu kan kalau dalam Buddhis kayak nggak lanjut ke nirvana atau di rebirth lagi sebagai manusia gitu kan, bisa ke alam-alam yang jauh lebih di bawah gitu kan, bahkan bisa menjadi makhluk halus lah yang ketrap di dalam dunia ini. Mungkin juga aku salah satunya aku terlalu takut untuk jadi makhluk halus, dibandingkan mendingan gue hidup dan struggling deh daripada gue jadi ketrap dalam dunia ini gitu. Kasih itu bercanda doang, tapi ya. Karena Cici kayak masih bersyukur punya hidup ini daripada apa namanya, jadi makhluk hidup halus itu. Tapi ya lebih menyadari juga bahwa udah syukur-syukur gue walaupun punya penyakit seperti ini, orang tua mampu bayar medication. Udah syukur-syukur gue masih memiliki orang-orang di sekitar yang eventually bisa menerima aku dengan si psoriasisnya ini gitu kan. Dan life is worth fighting for kok gitu. Gue masih mau memiliki hidup-hidup seperti orang lain gitu. Jadi ya, ini hal-hal yang kita sering lupakan ya. Hal kecil aja kita bisa dibilang nggak begitu syukur sama hal kecil tersebut. Jadi insightful banget sih dari Cici ya. Oke, kalau gitu kita buka sesi Q&A ya. Tapi kita Tunggu, aku mau ada sharing dulu untuk kayak mungkin kalian mendengarkan cerita aku tapi terus habis itu bingung gitu kalau misalnya jadi aku harus ngapain nih gitu kan untuk bisa melewati tahap-tahap ini gitu. Kalau boleh aku mau sharing sedikit dulu. Boleh sih. Jadinya salah satu konsep dari Buddhism, dari Dhamma yang aku benar-benar pegang juga adalah anicca. The only constant is change gitu ya. Kadang kita merasa banget kayak melihat mungkin kondisi aku kok begini-begini terus gitu kan. Apa kok makin parah, kok nggak sembuh-sembuh dan segala macamnya. Atau kadang kita memiliki ekspektasi terhadap hidup ini seperti apa, ekspektasi terhadap orang lain harus berlaku seperti apa gitu kan. Atau misalnya memiliki udah membuat plan nih, aku mau hidup aku seperti ini terus habis itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu kan. Benar-benar memahami bahwa the only constant is change, bahwa hidup ini adalah penuh dengan perubahan-perubahan dan perubahan itu oke, itu membantu banget untuk aku tahu juga melewati masa-masa sulit, rasa-rasa sakit itu, bahwa I know that pain ini nggak permanen gitu. Dan ketika aku bisa
berproses terus-terusan gitu ya, belajar untuk mengenal diri, untuk lebih mengasihi diri dan segala macamnya. Aku sekarang menjadi pribadi yang kayak tadi aku bilang, aku sekarang udah bisa ngomong di depan kalian, menceritakan rasa sakit aku gitu kan. I am now a 22 years old data analyst. I'm a psoriasis advocate. I'm building the psoriasis community di Indonesia. Yeah, I'm also a beauty enthusiast. Tapi most of all adalah aku bukan Kiara yang mati tak segan, hidup tak hendak lagi. Tapi I'm a growing happy woman, filled with excitement to keep on growing, dan terus-terusan berproses menjadi individual yang lebih baik lagi. Tahu bahwa apapun itu yang akan ke depannya aku lewati, aku tahu kalau aku mau berjuang, kalau aku mau berusaha, aku bisa melewatinya, gitu. And this is quote dari Buddha juga, you can search the whole tenfold universe and not find a single being more worthy of love and compassion than the one seated here, yourself, gitu loh. Buddha sendiri pun mengajarkan, kamu pun harus mengasihi diri sendiri, ngasih kasih itu ke diri sendiri dulu, gitu, untuk bisa melanjuti dan memberikan ke yang lain. Dan practical tips dari aku, kalau misalnya kalian juga lagi struggling dan segala macamnya gitu. Yang pertama yang membantu adalah journaling. Kenapa journaling? Itu untuk mengenali pola pikir kamu. Tuangkan emosi kamu juga, unek-unek apa sih yang kalian sekarang lagi struggling with. Kalau misalnya kalian lagi marah atau kesel atau lagi stres dan segala macamnya, kadang kamu terlalu consume terhadap emosi yang kamu rasakan, aduh kenapa sih marah kayak gitu kan. Tapi kamu nggak benar-benar aware terhadap apa yang ada di otak kamu, apa yang terlintas di pikiran kamu. Jadi bisa bantu kamu menuangkan itu, kamu tanya ke diri kamu, what are you feeling right now? Kenapa kamu merasakan itu? Memangnya ada apa? Terus keep asking why and why and why. Ketika kamu udah lebih tenang dan segala macam, ya ketika kamu baca gitu tentang journaling kamu, ternyata sebenarnya ini gue lagi kebawa emosi aja. This isn't actually the reality. Kamu fact check. Dukung pola pikir kamu dengan fakta, bukan asumsi. You're feeling like I'm not worth it gara-gara gue jerawatan, gue berasa jelek dan segala macamnya. Kenapa? Emangnya kenapa kalau misalnya jerawatan? You are not defined by your physical appearance gitu. You have to know your values, siapa diri kamu, apa kekuatan kamu. Itu adalah dimana kamu bisa memfact check bahwa pola pikir kamu yang tadi tuh nggak bener loh gitu. There's actually people nggak suka kamu gara-gara kamu jerawatan gitu kan. Enggak kan gitu. Dan yang ketiga juga adalah have faith gitu, memiliki pegangan dalam hidup. Kalau misalnya aku juga, karena aku memang juga Buddhis gitu kan ya, dari orang tua pun dari kecil ditanamkan untuk sembahyang setiap hari gitu, pagi malam. Dulu waktu kecil juga bete ya, kayak aduh kenapa sih gitu kan, sebagai anak kecil yang kayak malas banget, pagi-pagi suruh bangun, malam-malam sebelum tidur harus sembahyang, baca mantra gitu. But that membangun kepercayaan, membangun iman dalam diri aku. I know that kalau misalnya aku tuh is being taken care of gitu, everything happens for a reason dalam hidup aku kayak gitu, ada purpose-nya lah gitu. Even my pain has a purpose. My pain is the one yang mengalau aku untuk jadi bisa ngomong sekarang gitu di depan kalian. Dan abis itu affirmation, your mindset, pola pikir kamu is a very powerful thing. Ketika kamu mau berubah, ketika kamu mau melakukan hal-hal yang lain, itu harus datang dari pikiran kamu dulu karena kamu mau. Karena kamu berpikir bahwa kamu butuh itu. Perspektif kamu, mindset kamu perlu mendukung itu dulu gitu. So if you feel like currently you're struggling atau segala macam, berasa kayak gue nggak mampu deh melakukan ini. Kamu bisa bahkan mulai untuk setiap pagi ngomong sama diri kamu, I am capable of going through this. Kamu mau ngomong, I love myself, I'm capable, I'm okay, I'm healthy, I'm healing. Itu banyak banget kalau misalnya kalian Google untuk baca-baca. But affirmation is a very powerful thing gitu. Dan habis itu yang tadi kalian juga udah lakukan sedikit gitu ya, loving kindness meditation. Cara kita membahas self compassion gitu, itu penting banget. Bahkan waktu itu aku juga diajarkan ketika aku balik meditation camp untuk melatih pemberian kasih sayang ke diri sendiri dan ke orang sekitar. Kasih bagi dulu ke diri sendiri, habis itu kamu pancarkan ke orang lain, ke orang tua, ke orang-orang yang mungkin bahkan pernah menyakiti kamu, maafinlah mereka. Forgiving them is not for them, but for yourself. Buat kedamaian hati kamu sendiri gitu. Dan yang paling penting, aku di sini kalian masih SMP, masih SMA gitu kan ya, masih banyak sekali dunia di luar sana gitu. Masa-masa SMP, SMA kalian is only 8% of your life gitu.
kalian perlu untuk menggunakan masa-masa ini dan masa-masa kedepannya bahkan ya, to arm yourself with knowledge gitu. Masih banyak sekali perjalanan kamu ke depannya dalam dunia ini. And what do you need to do adalah, I can only tell you untuk terus-terusan keep an open mind, baca buku sebanyak-banyaknya, dengerin podcast ya kalau zaman sekarang, open your mind gitu, open your knowledge gitu. Pemikiran kamu dan segala macamnya, itulah dimana kamu bisa terus-terusan growing, bisa terus-terusan belajar untuk mengenal diri kamu, how to handle your life, how to navigate through your life, itu adalah dari sana gitu. Aku cuma di sini bisa sharing sedikit doang, tapi kedepannya what you can do, aku benar-benar juga untuk arm yourself with knowledge gitu. Rajin-rajinin lah baca-baca, belajar-belajar hal-hal lain gitu. Dan yang terakhir untuk kalian yang mungkin lagi struggling atau yang pengen banget lagi butuh self compassion, aku pengen kenalin kalian, mungkin kalian beberapa udah pernah dengar, ada beberapa yang belum. Ho'oponopono ini adalah Hawaiian practice of reconciliation and forgiveness. Kadang-kadang tadi aku bilang kan, aku masih suka untuk banyak sekali kekesalan sama diri sendiri, jahat sama diri sendiri, lupa untuk take care of myself kayak gitu. Ini adalah a very powerful method untuk kamu misalnya sebelum tidur, duduk diam sama diri kamu, untuk ngomong sama diri kamu, I'm sorry. I'm sorry karena selama ini aku udah jahat sama kalian. I'm sorry that I haven't been appreciating you enough. Aku selama ini neglect kalian. Aku selama ini benci sama kalian yang punya psoriasis gitu. I'm sorry gitu. I'm sorry for the fact that I hated you. Please forgive me karena aku sudah melakukan hal-hal itu. Sambil lo peluk-peluk badan, pegang-pegang area, mungkin aku juga suka pegang-pegang sama psoriasis aku, pegang-pegang badan kamu, gitu. Kayak, I'm sorry, and please forgive me. Thank you udah berjuang selama ini. Thank you udah taking care of me. Thank you walaupun aku selama ini benci sama kamu, but you are still actually working fine gitu demi aku. Kamu masih membuat aku bisa berada di titik saat ini. Thank you for that, gitu. And belajar untuk ngomong, I love you. I love you ke diri sendiri, ke badan sendiri, kayak gitu. Kalau aku pribadi, dan aku yakin kalau kalian benar-benar melakukan ini gitu ya, nangis kayak gitu, nangis, dan it is a very powerful healing method gitu. Belajar untuk memaafkan dan belajar untuk memberikan self compassion itu ke diri kita. Gitu. Sebelum Q&A aku menutup dengan quotes. We are what we think. All that we are arises with our thoughts, but with our thoughts we make the world. Gitu. Maaf ya jadi panjang. Ini nggak apa-apa Ci. Tapi tadi aku juga tertarik sama yang Cici bilang tentang affirmation itu, di mana mindset itu penting banget kan. Tapi kan kebanyakan dari kita udah buat mindset sendiri secara nggak sadar mungkin ya kebanyakan. Gimana sih cara kita ubah mindset kita tuh ke yang lebih perlahan, atau mungkin ada cara yang singkatnya gitu? Yang pertama-tama, tadi kamu bilang kan mindset-nya tuh berdiri. Kita juga balik lagi self-awareness dulu. Kita harus tahu apa nih mindset yang sekarang memang ada tuh seperti apa gitu. Terus dari situ baru perlahan-lahan, dari itu adalah kalau aku suka bilangnya conscious effort. Secara sadar, setiap kali kamu sadar bahwa kok gue masih mikir kalau misalnya gara-gara gue punya psoriasis, gue jelek, jadi gue nggak punya value nih, gitu kan. Sadar ketika itu terjadi, ketika pikiran itu terjadi, abis itu kita rationally argue dengan otak kita. Enggak kok, emangnya ada fakta apa yang membuat kamu berpikir seperti itu. Itu pelan-pelan diulik pelan setiap kali terjadi, disitulah terjadi perubahan, shifting the mindset gitu. Jadi kesimpulannya itu jadi bahwa pikiran itu ada pelopor. Jadi kalau misalnya kita tuh kebanyakan langsung membuat kita punya asumsi-asumsi ini jadi kenyataan kita. Kalau misalnya aku punya jerawat, jadi aku jelek. Jadi pikiran itu terus, jadi akhirnya pikiran kan pelopor, jadi itu jadi kenyataan. Seharusnya itu kita sadar dulu, kenapa, fact finding dulu nih, kenapa emang gue jelek kalau jerawat ya? Emang faktanya apa? Harusnya kayak gitu ya, Ci, bener. Jadi terus yang tadi Cici bilang juga tentang kalau menyebarkan cinta kasih itu bukan untuk mereka, tapi untuk kita juga. Karena ada quotes nih dari guru kita sendiri juga ya, Pak Isnu. Kalau misalnya kita
memberikan mereka inspirasi kayak apa namanya ya, cinta kasih gitu. Itu untuk kita karena mereka yang terinspirasi sama cinta kasih kita mungkin tiba-tiba bisa menginspirasi kita kembali ketika kita down lagi gitu. Karena ketika kita down, kita melihat ada teman-teman kita yang lagi semangat berkobar, kita juga atas tiba-tiba jadi semangat lagi. Oke, kalau gitu kita cepat aja ya. Kita buka sesi Q&A. Kita punya hal menarik nih ya guys. Kita membuka lightning round. Bagi orang pertama yang berani menanya langsung ke Ciara ya, one on one langsung, buka langsung mic terus langsung ngomong pertanyaannya dia, yang bakal dapat hadiah spesial nih. Jadi langsung aja teman-teman, ini kesempatan. Ada yang mau nanya Ciara, langsung aja. Aku nggak gigit kok guys. Iya. Teman-teman, mungkin ada yang mau nanya. Mungkin lagi nge-building kata-katanya gitu yang sopan ya. Tenang, aku juga masih budaya kok, masih mengerti pembicaraan kalian. Oke. Terus kalau Ini misalnya ada yang mau nanya nih, kalian jangan tidur semua ya? Aduh, kayaknya enggak deh. Mungkin terlalu terwow gitu sama Cici punya, terus lagi mencena banget. Tuh, ada masih ada. Oke. Juga ya teman-teman, boleh ketik ke Slido nih ya, ke slido.com 11223344, terus bisa langsung nanya tuh. Oh, ada yang pertama yang nanya. Atau enggak lihat ke chatbox, terus bisa klik linknya, terus bisa menanyakan pertanyaan di sini. Oke, hadiahnya masih ada bagi pemenang, bagi orang pertama yang berani nih langsung open mic dan langsung nanya ke Ciara one on one gitu. Secara personal, kayak guru bimbingan konseling aja ya Cici ya. Ini yang tanya di Slido, ayolah dipanggil aja maju ngomong sendiri gitu. Oke, mungkin teman-teman masih menyusun kata-kata. Kalau gitu ya udah, ini udah dipilih ya. Ada yang di-highlight nih. Hai Ci, gimana cara membangun confidence ketika ada orang yang underestimate kita gitu? Menurut aku caranya adalah balik lagi terhadap knowing your values gitu. Aku kirain dulu juga tidak merasa tidak ada confidence seperti untuk ngomong seperti ini dan segala macamnya. Tapi Kiara belajar bahwa ternyata Kiara tuh mampu gitu loh untuk ngomong seperti ini, untuk sekarang berkarir. Itu adalah sebuah pembelajaran di mana I know my values, I know my strength. Kamu berlatih itu terus untuk menjadi sebuah kekuatan diri kamu. Dan ketika kamu sendiri udah tahu value kamu apa, kamu ketika orang mau meremehkan atau misalnya orang mau ngomongin apa, itu pegangan kamu itu udah nggak goyah. Karena kamu tahu secara fakta bahwa nggak kok kalau misalnya mereka bilang, lu mah nggak ada apa-apanya, lu nggak jago ngomong gini-gini gitu kan. Dan segala macam itu, tapi kamu tahu, no, my facts says otherwise gitu. Kalau misalnya gue nggak bisa ngomong, ngapain orang-orang invite gue lagi gitu kan? Didukung nggak sama fakta gitu, apa yang dia ngomong. Dan abis itu juga, that person ngomong itu coming from hate, coming from iri, rasa iri untuk menjatuhkan, atau mungkin kadang-kadang juga, mungkin case-nya agak beda kalau misalnya orang itu ada memberikan sebuah masukan gitu ya. Kalau misalnya masukan ya itu beda cerita gitu. Mungkin kadang-kadang beberapa orang memberi feedback kadang ngomongnya kurang enak atau apa, tapi kita juga bisa reflect bahwa dia ngomong ada yang bisa kita petik nggak ya sebagai pelajaran gitu. Tapi kalau misalnya udah memang nggak align dengan values kita, bukan memang yang dia omongin adalah untuk menjatuhkan dan segala macamnya, you have to learn to know what's your strength dulu, what's your value dulu, dan di situ kamu pun bisa jauh lebih nyaman sama diri sendiri gitu. Oh iya, mengerti. Oke, jadi balik lagi kayak tadi, kita itu jangan terlalu overgeneralize sama asumsi kita, jangan bikin asumsi kita ke kenyataan, kita harus cari lagi fact-factnya, dan akhirnya dari sana kita bisa melihat value kita apa, dan akhirnya kita tidak di-underestimate lagi. Oke. Betul, karena kalau pasti suka mikirnya gini kan, kayak abis misalnya dibilang nih, lu mah gak bisa apa-apa gitu kan, terus habis itu kalau misalnya ada yang ngomong jahat kayak gitu, terus habis itu kita langsung sedih, langsung kayak, kenapa ya emang gue ngapain ya, kayak langsung mempertanyakan diri, langsung sedih, langsung pengen nangis dan segala macamnya gitu kan. Dulu aku juga gitu, yang kayak kalau misalnya ada tiba-tiba
nggak diajak pergi gitu sama geng teman-teman gitu kan, kayak emang gue salah apa ya, kenapa dia nggak mau ngajak gue dan segala macamnya gitu kan. Untuk Kiara yang sekarang itu otaknya sudah bisa merasionalisasi emang kenapa mereka melakukan itu. Emang kadang-kadang juga kalau misalnya mereka habis melakukan itu, emang gue salah apa ya, emang mungkin gara-gara gue punya psoriasis kali ya mereka nggak mau temenan sama gue atau apa gitu kan. Tapi kan ternyata kenyataannya tidak, balik lagi fact finding itu gitu sih. Oke, Ci. Sebelum kita melanjutkan ya, saya mau berterima kasih dulu nih sama kehadiran Kepala Sekolah SMP Permai, Bu Ana Maria, dan Kepala SMA Permai, Pak Kusnandar. Dan serta para alumni di sini yang udah sempatkan waktunya untuk hadir di sini. Jadi mungkin Bapak, Ibu, Guru sama alumni bisa juga ikutan serta menanyakan Kiara ini. Terus tadi saya barusan dapat info ya bahwa ada nih yang berani langsung one on one sama Cece. Bertanya, apakah Yoselin di sini ada? Ya. Langsung on mic aja terus tanya. Halo, oh yes, oke. Halo Yoselin. Ci mau tanya, Ci. Itu tadi Cici Ara kan tadi bilang kalau Cici udah menerima sakit ini. Apakah sekarang Cici masih kadang merasakan insecure? Oke, pertanyaan yang menarik. Jadi, kalau misalnya kalian bilang nih, aku mungkin tadi juga bilang, kayak aku udah bisa menerima gitu. Maksud aku adalah aku sudah bisa jauh lebih menerima dari Kiara yang dulu. Karena proses penerimaan diri, proses belajar untuk mencintai diri sendiri, itu adalah sebuah lifelong journey. Sebuah terus-terusan, aku dalam hidup aku terus-terusan harus belajar terus untuk belajar berdamai lagi, menerima diri lagi, mencintai diri lagi. Karena kita pun terus-terusan berubah sebagai secara individu gitu kan. Kiara yang waktu itu mungkin pada Kiara yang 2020 gitu, aku sudah bisa menerima Kiara 2020. Tapi Kiara 2021 memiliki experience yang baru, pekerjaan yang baru, dan segala macamnya. Hal-hal ini membuat Kiara berubah gitu kan. Jadi terus-terusan terus butuh berproses. Dan kalau misalnya ditanya insecure itu masih atau enggak, insecure itu pasti teman-teman, kayak insecure itu kayak stres, bukan sesuatu hal yang kita bisa langsung ilangin dalam hidup. Insecure itu adalah, bahkan insecure itu adalah sebuah emosi rasa takut terhadap misalnya insecure terhadap psoriasis. Kenapa kamu insecure terhadap psoriasis kamu? Oh, karena gue takut orang-orang nanti nggak bisa menerima aku apa adanya gara-gara melihat kulit aku seperti itu gitu kan. Dan pilihannya cara mengovercome insecurities itu adalah kamu sadari bahwa kamu insecure, kamu ada rasa takut ini, tapi pilihan untuk membuat rasa insecure ini menjadi sesuatu yang mendiktate hidup kamu seperti apa atau enggak, itu adalah pilihan kamu. Kamu membiarkan si insecure ini hold you back atau enggak gitu kan. Kamu membiarkan rasa takut kamu ini menjadi sebuah yang membatasi kamu atau enggak, itu adalah pilihan kamu gitu. Jadi terus-terusan untuk belajar menghandle insecurities kamu itu apa. Dan insecuritiesnya akan terus-terusan berubah ya dalam hidup. Gitu. Oke, makasih. Ya, tambahin lagi kalau. Iya, oke, makasih Yosi. Semoga menjawab ya. Ya, oke. Jadi kayak kok emosi itu memang kentut ya gitu ya. Insecure itu memang emosi. Jadi mau nggak mau ada gitu. Bukan ada orang yang tiba-tiba magically gitu insecure, nggak pernah insecure, pasti pernah gitu. Tapi cuman gimana dia menghadapi insecure-nya ini yang berbeda gitu. Jadi kita harus sama-sama ya guys. Jangan membiarkan insecurity kita itu mendiktate hidup kita. Oke, kita lanjut ke Slido. Ada pertanyaan menarik nih. Cici boleh pilih mungkin atau mau saya yang pilih juga? Tadi Febrian kalau nggak salah Ya. Selamat kembali Febri. Iya. Maaf ya semuanya tadi barusan koneksinya ada down. Oke. Cici boleh atau saya aja nih yang pilih pertanyaan. Boleh, mungkin kamu juga penasaran sama yang mana? Oke, sebentar ya. Nah, mungkin aku mau jawab yang atas tadi. Boleh nggak? Yang paling atas lebih penting, karena yang like-nya paling banyak. Oke. Lebih penting memahami diri sendiri atau mencintai diri sendiri gitu kan. Menurut aku mereka itu goes hand in hand. Ketika kamu sudah bisa memahami diri sendiri, disitulah kamu sudah bisa berproses untuk mencintai diri sendiri. Penting, sama-sama penting gitu. Tapi kalau misalnya mencintai diri sendiri itu
perlu juga untuk memahami dulu diri kamu itu seperti apa gitu kan. Dan mencintai diri sendiri itu karena kan mencintai diri sendiri berarti we want the best for ourselves gitu kan. Ketika we want the best for ourselves, kita juga harus tahu emang diri kita butuh apa, kita butuh improve di mana, kita perlu melakukan apa. Dan disitulah di mana kita perlu juga memahami diri sendiri gitu. Oke, mantap. Terjawab ya. Kalau gitu kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oke nih Ci, aku tertarik sama pertanyaan ini karena ini juga saya juga sebenarnya tadi mau nanya ini. Yang Ci, bagaimana kalau kita hidup di lingkungan yang kurang bisa mengontrol amarah, emosi, stres? Apa yang kita harus lakukan nih? Oke. Kalau bisa pertama-tama untuk membuild your own support system. Sama-sama misalnya sama teman-teman dekat kamu di sekolah gitu ya, bareng-bareng, lu mau ikut nggak dengan sekarang mungkin webinar, IG Live gitu, itu sekarang banyak kan, podcast, segala macam untuk belajar nih gimana sih cara kita menghandle emosi dan ini yang lebih baik gitu kan. Mungkin ajak lingkungan kamu untuk bareng-bareng belajar gitu, sama-sama mendiscover gitu kan. Gimana sih caranya gitu. Kalau misalnya itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, kamu bisa mengajak diri kamu dulu sendiri gitu. Mengajak diri kamu untuk belajar hal-hal itu gitu, gimana cara mentolerir emosi, stres kayak gitu. Dan ketika kamu udah armed with knowledge untuk pemahaman lebih nih kayak gini, kalau misalnya di sekitar mungkin lebih ke arah kayak mungkin orang tua lebih ke arah apaan sih kamu emosian, atau misalnya apa sih kamu cengeng banget gitu kan, atau apa sih nggak bisa memvalidasi dan mengakui bahwa kita misalnya ada rasa kesulitan atau rasa emosi-emosi marah dan segala macamnya gitu. Kalau misalnya bisa diajak ngomong, coba diajak ngomong, dijelaskan dengan pemahaman yang kamu ada bahwa sebenarnya aku merasakan hal-hal ini, ekspektasi aku mungkin sama ini kita ekspektasi bahwa orang tua tuh bisa langsung mengerti gitu kan, tapi orang tua kita juga hanya manusia yang nggak bisa baca pikiran. Kadang mereka juga pola pikir mindset mereka seperti apa, ya memang sudah lumayan sulit lah untuk diubah, tapi bisa kita coba ajak ngomong, ajak pengertian gitu. Kenapa sih aku merasakan hal-hal ini? Kalau aku lagi stres tuh sebenarnya aku inginnya mama papa tuh seperti ini, atau kakak, atau misalnya keluarga, teman-teman seperti ini gitu loh. I don't need you guys to give me solution, tapi kadang-kadang aku cuma butuh kalian untuk dengerin aku kok. Kalau misalnya kadang-kadang aku butuh me time, aku pengen kalian untuk memberikan aku me time gitu. Kalau misalnya itu sesuatu hal yang impossible untuk dilakukan, zaman sekarang udah ada internet guys, udah banyak komunitas online, udah banyak kayak misalnya Self Warrior ID dan segala macam ya, gitu adalah komunitas-komunitas yang kalian bisa cari di luar sana yang bisa mendukung kamu, at least untuk kamu memiliki sebuah safe space di mana kamu bisa merasakan hal-hal ini gitu. Oke, jadi mungkin bisa mulai dari diri sendiri, dari kecil-kecil dulu, baru nanti ngomong ke orang tua gitu ya, Ci. Memang saya setuju sih, kayak insecure tadi nggak ada yang bisa langsung diselesain secara instan gitu. Nah, Hans mungkin bisa Lenanya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Ci Ciara. Halo Pak, selamat pagi. Oke, terima kasih sudah menginspirasi teman-teman muda kita. Saya mau nanya nih, suatu masalah itu terjadi ketika realita yang ada itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di situ timbul masalah. Nah, itu harus kita sadari. Kemudian yang kedua, ada dua hal. Yang pertama, masalah apa realita itu nggak mungkin menyesuaikan apa keinginan kita, tetapi lebih mudah kita menyesuaikan diri dengan realita yang ada, tetapi itu pun susah. Nah, itu ada dua tipe orang. Yang pertama, orang tanpa tujuan hidup, seperti ilustrasi awal tadi, kegelapan ya sudah habis. Tetapi ada orang yang punya tujuan hidup. Nah, orang yang punya tujuan hidup itu lebih struggle, lebih perjuangannya lebih hebat gitu. Saya menilai di sini seseorang yang punya tujuan hidup, sehingga merancang dari awal dengan kejadian kenyataan seperti ini, bagaimana kita bisa berdamai dengan sebuah kenyataan yang ada,
maka kita tarik ke dalam diri kita sendiri bagaimana pertama kita merancang, kemudian apa tujuan hidup kita, dan yang tidak kalah penting adalah komitmen. Apakah bisa sharing gitu dari menyiapkan diri sendiri, memahami, kemudian sadar, kemudian merancang, kemudian punya tujuan hidup, kemudian punya komitmen. Itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Aku coba pribadi dulu lebih ke arah menjadi pribadi seseorang yang nggak punya tujuan hidup, cuma bingung banget dengan semua kehidupan dengan si psoriasis ini. Dan ketika sudah muak yang kayak aduh kenapa hidup begini-begini banget ya, kayak pengen banget untuk memiliki hidup yang juga exciting gitu, pengen banget untuk memiliki hidup yang juga berguna dan segala macamnya gitu kan ya. Dan dari situlah mungkin jujur tujuan hidup itu lahir ketika juga aku sudah hidup bersama psoriasis ini dan melihat kebutuhan terhadap khususnya di Indonesia untuk pejuang-pejuang psoriasis lain, bahwa awareness di Indonesia terhadap psoriasis ini kok dikit banget, masih banyak sekali miskonsepsi terhadap psoriasis, masih banyak sekali bahkan untuk pejuang-pejuang psoriasis mereka banyak yang belum paham tentang si psoriasis ini sendiri gitu, banyak knowledge gap lah kayak gitu. Dan di situ ketika aku ingin merubah hidup aku, ketika aku sadar bahwa ternyata pilihan untuk membuat hidup ini seperti apa itu sebenarnya ada di tangan aku gitu. Gimana cara aku mau menyikapi hidup ini dan dengan segala kesulitannya itu ternyata pilihan aku loh gitu. Ketika aku sadar terhadap itu adalah pilihan aku dan habis itu aku merasa terpanggil jujur untuk membantu untuk knowledge gap ini dan merasa bahwa aku memiliki sebuah privilege bahwa aku selama ini orang tua aku bisa membawa ke dokter yang bisa menjelaskan psoriasis itu apa. Orang tua aku yang terus-terusan mendukung untuk cari tahu, kamu coba baca-baca, coba cari tahu tentang obat ini, obat itu dan segala macamnya. Aku di situ tiba-tiba ada sebuah misi dalam hidup ya, menyadari bahwa I wanna do something untuk teman-teman psoriasis di Indonesia. I wanna help them live a better life gitu. Karena dulu aku yang struggling selama 13 tahun in the dark, nggak ngerti tentang psoriasis, dengan miskonsepsi bahkan aku pernah nggak dikasih cobain baju di mall gitu-gitu. I wanna help them to have a better life dengan si psoriasis gitu. Dan dari situ, dari keinginan itu terdirilah ada muncul bahwa ada muncul niat, ada muncul semangat, ada muncul komitmen-komitmen itu tadi, niatan-niatan untuk berubah, niat-niatan untuk belajar, itu muncul ketika hidup aku ini menemukan makna. Kalau dalam psikologi, when life finds meaning dari Viktor Frankl gitu. Ketika hidup aku tiba-tiba memiliki makna dengan si psoriasis, dulu hidup aku yang maknanya adalah, I'm struggling dengan si psoriasis, hidup itu penuh dengan rasa sakit, tapi aku abis itu bisa melihat bahwa dengan psoriasis, aku bisa, walaupun aku punya psoriasis, aku masih bisa melakukan hal-hal lain yang bisa berguna juga untuk orang lain. Aku masih bisa membuat hidup aku dengan psoriasis ini memiliki makna yang lebih baik lagi gitu, dengan membuat hidup orang lain, bisa membantu orang lain gitu, bahwa ternyata hidup aku dengan psoriasis itu ada artinya loh, ada gunanya, ada purpose-nya, tapi itu hanya akan aku bisa lihat ketika aku ingin untuk melihatnya gitu. Ketika aku memang dulu nggak bisa melihat, nggak bisa memiliki perspektif tersebut, ya hidup memang biasanya lifeless aja, nggak ada tujuannya gitu. Dan untuk teman-teman di sini mungkin aku bisa bilang bahkan ya bisa menyadari tujuan hidup at such a young age, dan itu adalah juga sebuah privilege bagi aku mungkin ya Pak dan teman-teman di sini, karena gara-gara psoriasis aku bisa menyadari tujuan hidup aku gitu di situ. Tapi kalau mungkin aku nggak ada psoriasis gitu, aku juga mungkin lagi masih luntang-lantung dan bingung gitu. Dan yang bisa aku bilang adalah untuk teman-teman di sini gimana caranya untuk menemukan adalah mencoba banyak hal, explore banyak hal, gimana cara, apa sih yang kamu suka, apa yang benar-benar ngena di hati kamu gitu. What is your ultimate concern in life gitu. Apa yang membuat kamu gelisah? Kadang biasanya itu
apa yang membuat kamu gelisah dalam hidup, itulah yang kamu bisa menjadikan tujuan hidup gitu. Semoga menjawab, Pak. Oke, terima kasih, Ciara. Masih bagus atas jawabannya. Oke, untuk yang paling terakhir nih ya, kita pilih satu lagi deh yang dari Slido, abis itu kita end Q&A-nya. Ini yang paling pertama nih menarik banget ya. Hai Ci, mau tanya kalau kita pakai konsep compassion dulu baru self love, apakah baik? Contohnya orang nggak enakan jadi apa-apa mikir ke orang dulu tanpa mikir diri sendiri. Nah, boleh dijawab dengan singkat ya. Menurut aku bisa-bisa aja sih. Jadi kalau misalnya contohnya orangnya nggak enakan, jadi apa-apa mikirin orang dulu tanpa mikirin diri sendiri gitu kan. Kita perlu untuk belajar dulu untuk juga pay attention to ourselves gitu kan. Jadi ya dengan konsepnya self compassion gitu. Belajar bahwa mungkin learning to say no gitu kan. Aku juga dulu orang yang yes man. Semuanya yang penting teman-teman gue, semua orang suka sama gue, semua orang puas gitu kan. Tapi abis itu gue sendiri menderita gitu. Aduh, tapi capek ya ngeiyain semua orang. Aduh, tapi sebenarnya gue nggak pengen pergi karena mungkin gue nggak terlalu struck sama orang itu gitu. Dan disitulah belajar dulu untuk self compassion bahwa untuk apa sih yang diri kamu butuhkan gitu, apa sih yang diri kamu sebenarnya mau gitu. Kalau misalnya memang itu bukan sesuatu yang kamu mau, sesuatu bukan yang ada di kapabilitas kamu dan segala macamnya, it's okay to say no gitu kan, gitu sih. Jadi bisa banget, dan dari situ menurut aku sama konsepnya adalah ketika kamu sudah bisa memberikan self compassion kepada diri sendiri, kamu pun sudah memulai journey self love kamu gitu. Jadi learning to say no karena itu juga. Oke.